mengikuti talkshow online ngabuburit inspiratif dengan tema Lentera, Let's Change Our Character After Ramadan. Baik, untuk mempersingkat waktu, sebelumnya saya ingin bertanya nih sama semua nih, masih semangat nggak kira-kira nih? Masih Bang, masih. Posisi masih jam 16.53. Ada sekitar 1,5 jam lagi kita buka. Kita lanjut aja nih ya. Lanjut. Oke, baik, kita langsung saja memasuki ke acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu paparan materi dari para pemateri kita, yaitu yang pertama Bapak Ketua STMIK Triguna Dharma, yaitu Bapak Dr. Haji Rudi Gunawan SEMSI. Kepada Bapak Rudi Gunawan, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang Pak Haji Kumusanik, Ketua Yayasan Darul Ihsan ya Pak ya, di Aceh ya. Iya. Terima kasih Pak atas kehadirannya ya, mengisi acara adik-adik kita dari IMSI. Ya. Selanjutnya juga para pembina IMSI ya, dari Pak Darjat Sarifuna Kominfom dan Pak Jufri Halim SMM, semoga selalu sehat walafiat ya. Kaprodi dan juga Wakatiga Triguna Dharma, para panitia ya, adik-adik IMSI, himpunan mahasiswa sistem informasi STM Triguna Dharma yang saya banggakan, dan juga para peserta talk show online ngabuburit inspiratif ya, IMSI 2021 yang saya sayangi dan saya banggakan. Baik, pertama terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan materi pada acara ini ya, dengan tema Lentera ya, Let's Change Our After Ramadan. Jadi mungkin kalau Let's Change Our Character After Ramadan, Let's Change Our Character After Ramadan, alhamdulillah kita masih dapat diberikan kesehatan untuk masih terus menjalani ibadah puasa kita pada Ramadan 1442 Hijriah ini. Semoga kita dapat menyelesaikannya ya, ibadah Ramadan ini dengan baik ya, tanpa kendala sesuatu yang berarti. Baik, mungkin saya bisa sharekan ya materinya.
saya di disable, tolong di apa? Bisa menyebarkan di multiple sharing kan, panitia. Saya mau share slide-nya. Hostnya host, tolong. Sedang kami proses, Pak, untuk penampilan slide-nya. Ya. Baik, jadi mungkin terkait apa nanti namanya apa perspektif pembentukan karakter ya dari perspektif Islamnya nanti mungkin bisa lebih dijelaskan nanti oleh Pak Musanif ya, sumber berikutnya ini. Jadi saya membahas jauh dari perspektif perguruan tinggi. Baik, dari panitia yang besar ya. Oke, pembangunan karakter di perguruan tinggi ya. Jadi sesuai dengan temanya ya, awal karakter after Ramadan ya. Nanti tinjauan dari Ramadannya mungkin Pak Tengku nanti bisa secara terperinci ya. Baik, para bisa di-next-kan. Operatornya mana ini operatornya? Oke, yang coba saya sampaikan ini ya, terkait dengan apa namanya pembangunan karakter ya, mahasiswa lah ya, mahasiswa karena mungkin peserta sini ada mahasiswa. Jadi saya akan bahas dua hal ya terkait dengan pembangunan karakter, yaitu anti korupsi dan plagiarism ya. Oke, selanjutnya coba next. Langsung next coba ya. Saya pikir langsung aja ke slide berikutnya. Sebentar waktu. Oke, langsung mas sekali lagi. Next. Ya. Nah, jadi baik. Jadi di sini perlu saya sampaikan ya, artinya pertama di perguruan tinggi ya sudah apa namanya diamanahkan oleh pemerintah untuk memasukkan yang namanya pendidikan anti korupsi ya, pendidikan anti korupsi. Jadi di mana kita semua menjadi subjek daripada pemberantasan korupsi ya. Sehingga ada 3 stakeholder di sini ya, daripada para pemerintah, kemudian swasta ya, dan kita di perguruan tinggi ya, mahasiswa ya, termasuk ini dosen ya, berkomitmen ya untuk dapat menjalankan apa namanya peran serta kita ya untuk tidak permisif ya, tidak permisif terhadap korupsi ya. Nah, selanjutnya next coba. Nah, adakah korupsi di lingkungan mahasiswa ya? Nah, jadi peran-peran apa saja yang bisa dilakukan mahasiswa saat ini? Jadi kalau kita bisa lihat ya, coba silakan di next slide.
Nah, jadi korupsi di mahasiswa versi mahasiswa, ya, yang pertama itu adalah menyontek, ya, menyontek. Kemudian plagiat, ya, copy paste. Ya. Jadi kita di kalangan pendidikan, ya, ilmiah, di kalangan akademisi, ya, dituntut untuk tidak apa namanya melakukan titip absen. Ya, itu merupakan salah satu perbuatan yang tidak jujur, ya, tidak jujur. Karena kalau kita apa namanya hubungkan ke ibadah Ramadan, ya, ibadah Ramadan, saya coba mengkaitkannya. Ya. Tentunya ibadah Ramadan itu salah satu esensi yang mendasar adalah sifat kejujuran, ya, sifat kejujuran. Sehingga apabila kita dalam melaksanakan ibadah puasa berlaku tidak jujur, ya, maka tentunya ya, puasa kita tidak batal, tapi pahalanya yang batal. Begitu. Ya. Sehingga hanya haus dan dahaga yang akan lapar dan dahaga yang kita peroleh, tidak memperoleh manfaat atau pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi harapannya mungkin itu salah satu poin, ya. Setelah Ramadan nanti sifat kejujuran itu, ya, yang kita tempa, ya, selama Ramadan ini harap terus konsisten, ya, konsisten dan istiqomah. Sehingga hal-hal positif, ya, salah satunya kejujuran bisa terus kita amalkan, ya, terapkan dalam setelah Ramadan nantinya. Selanjutnya juga gratifikasi ke dosen, ya, gratifikasi ke dosen ini tentunya salah satu daripada bentuk korupsi, ya, pada versi mahasiswa. Kenapa? Karena ini merupakan salah satu suap, ya, suap. Jadi upaya mahasiswa untuk salah satu mungkin memperoleh nilai yang baik, ya, dengan tidak fair, ya, dengan memudahkan menghalalkan segala cara, salah satunya itu, ya, memberikan suap ke dosen, kan gitu kan. Nah, ini tentunya tidak dibenarkan, ya. Dan dosennya juga menerima gratifikasi juga salah satu bentuk suap dan bisa tindak pidana sebenarnya, kan gitu. Nah, jadi selanjutnya juga LPG, ya. Jadi salah satunya, ya, himsi, organisasi kemahasiswaan, ya, dan organisasi mahasiswa lainnya, ya. Tentunya dalam berorganisasi ada hal-hal yang perlu kita tanggung jawabkan secara administratif, ya. Dan ini perlu juga itu tadi, ya, hal kejujuran, ya. Jadi administratif di pemerintahan juga nantinya berlaku, ya, berlaku. Apa yang kita peroleh tentunya akan kita pertanggungjawabkan, ya. Dana masuk dengan dana keluar itu harus sama, harus balance, ya. Sehingga maka kita mulailah dari sekarang, ya, dari kita berorganisasi di kampus untuk menerapkan kejujuran dalam hal mungkin, ya, pelaporan, ya, laporan pertanggungjawaban, ya. Jadi intinya dari situ, sehingga nanti kalau adik-adik turun ke dunia kerja, ya, tentunya ini akan terus menular, ya. Salah satunya nanti tidak sampai terkontaminasi, ya, dengan lingkungan, ya, tentunya di instansi pemerintah maupun swasta, ya, melakukan hal-hal yang sifatnya tidak baik, ya,
korupsi, dan lain sebagainya. Termasuk juga ya kwitansi dan surat palsu, tanda tangan ya, termasuk tanda tangan dosen ini. Ada beberapa temuan-temuan ya kita di lapangan menemukan mahasiswa melakukan penandatanganan ya, penandatanganan dosen ya, tanda tangan palsu gitu ya, sehingga tanpa diketahui dosennya, dan ini kita bisa pasti tahu ya mana yang asli mana yang palsu gitu. Dalam pengalaman kita tahu itu dosen itu tanda tangannya seperti itu gitu ya. Ya temuan dan tentunya kita tindak lanjut ambil mahasiswanya, dan tentunya ini kita kasih sanksi berupa peringatan dan tidak akan melakukan perbuatan itu lagi, dan tentunya mengulang wajib melapor ke dosennya, mengaku kesalahan ya, mengakui kesalahan dan tentunya meminta maaf ya, dan memverifikasi lah ya apa yang telah dilakukannya. Baik, selanjutnya next coba. Ya, hal yang kedua adalah plagiarism ya, plagiarism. Jadi mungkin sudah termasuk juga terkait dengan korupsi ala versi mahasiswa tadi ya, plagiat, copy paste lah itu. Silakan coba di next kan. Nah, jadi kalau plagiat itu apa? Perbuatan sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh ya, berdasarkan Permen Dikbud RI nomor 17 tahun 2010 ya, atau mencoba memperoleh nilai untuk suatu karya ilmiah dengan mengutip bagian atau seluruh karya ya, yang diakui sebagai karya ilmiah tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Ya. Nah, jadi ini ada katanya tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Jadi sebenarnya satu tip ya untuk kita tidak terjebak dalam plagiarisme adalah ini ya, sebenarnya dengan menyatakan sumber yang tepat ya. Jadi kita harus salah satunya juga memiliki sifat jujur ya, jujur dalam berkarya ilmiah ya. Jadi suatu saat nanti adik-adik membuat karya ilmiah ya, tugas akhir ataupun skripsi ya, tentunya ini akan diimplementasikan ya, sehingga perlu cara-cara ya, bagaimana melakukan pengutipan yang benar ya, sesuai dengan kaidah-kaidah ya. Intinya kita harus menghargai ya, pendapat dan juga hasil karya orang lain. Ya. Jadi di sini bisa kita ambil hikmahnya, salah satunya adalah bagaimana kita menghargai ya, kecil apapun itu kita harus pendapatnya, maka kita harus mencantumkan namanya ya, ke dalam karya ilmiah kita. Nah, sehingga itu nanti tidak disebut sebagai plagiat. Ya, next, ya kan? Lanjut, next kan? Biar hostnya, operator. Mohon maaf Pak, sebentar Pak, ada kendala teknis nih Pak. Ya. Coba di next kan? Mungkin di jaring. Ya. Oke, lanjut Pak, biar untuk mempersingkat waktu. Next terus. Next. Oke.
Jadi seperti saya sampaikan tadi adalah mengapa plagiarisme terjadi. Pertama adalah terbatasnya waktu untuk menyelesaikan karya ilmiah, ya, sehingga kita buru-buru, ya, mau cepat, pengen ringkas, pengen singkat, ambil jalan pintas, ya, sehingga kita karya orang lain. Itu, kemudian selanjutnya adalah rendahnya minat baca, ya. Minat baca. Jadi salah satunya adalah karena kita kurang membaca, ya, kurang baca sehingga kurang referensi, ya, sehingga juga pada akhirnya ya karena nggak tahu, nggak ada referensinya, nggak tahu apa yang mau ditulis, ya tinggal ambil punya orang. Gitu. Kemudian terakhir ya, kurangnya pemahaman juga ya tentang bagaimana kapan juga harus melakukan kutipan itu, dan terakhir tentunya kurangnya perhatian dari dosen, ya, sosialisasi, kemudian apa namanya ya pembelajaran terkait dengan bagaimana mengutip yang baik, ya, sesuai dengan kaidah yang benar, dan juga bagaimana untuk terus apa namanya menghindari plagiarisme itu. Ya. Oke, next. Lanjut. Nah, jadi cara menghindari plagiarisme itu adalah yang pertama, karya mahasiswa, baik itu tugas akhir maupun skripsi, ya, itu dilampiri dengan surat pernyataan. Ya. Jadi setiap skripsi maupun tugas akhir itu terus kita apa namanya wajibkan, ya, bahwa mahasiswa harus membuat surat pernyataan bahwa karya ilmiah yang dibuat itu adalah karya ilmiah sendiri, ya, bukan karya ilmiah orang lain, ya, dan tidak kalaupun ada kutipan itu tercantum, ya, dia tidak menyantum mengutip tanpa mencantumkan sumbernya. Ya. Jadi kemudian pimpinan perguruan tinggi berkewajiban mengunggah semua karya ilmiah yang dihasilkan di lingkungan perguruan tingginya. Ya. Jadi kita juga sudah ya menerapkan bahwasanya upayanya itu adalah dengan mewajibkan mahasiswa untuk mempublik karya ilmiahnya itu, ya, baik tugas akhir maupun skripsi dalam bentuk jurnal. Ya. Nah, makanya tahun ini juga kita sudah wajibkan itu yang mau sidang wajib salah satunya adalah dipublish ke jurnal, ya, sehingga ini bisa diakses semua pihak, ya, semua pihak. Kemudian juga menggunakan aplikasi, ya, plagiat seperti Turnitin. Nah, ini juga sudah kita siapkan di perpustakaan kita, ya, aplikasi. Jadi adik-adik nanti bisa mengecek, ya, karya ilmiahnya yang sudah bab 1, bab 2, bab 3-nya melalui aplikasi yang sudah tersedia, ya. Kita pakai aplikasi Turnitin. Kemudian penggunaan aplikasi Zotero, EndNote, dan aplikasi jenisnya untuk mengelola pikiran daftar pustaka. Nah, dalam hal pembuatan daftar pustaka, ya, citasi itu menggunakan aplikasi juga. Ya. Jadi tidak manual lagi, sehingga nanti bagi yang kita kutip, ya, pikiran atau citasinya itu secara otomatis bisa langsung terrecord dengan baik. Ya. Oke, next, selanjutnya. Nah, jadi ini mungkin tips, ya, menulis agar terhindar dari plagiarisme, ya. Nah, tentukan buku yang mau dibaca, kemudian siapkan kertas kecil untuk menulis siapa nama judul bukunya, pengarang, penerbit, tahun terbit, ya. Kemudian kalau ada ide-ide akan dituliskan, setelah selesai fokus pada kisi-kisi tadi, ya, ketika menulis artikel, ya. Kemudian juga mengembangkan kalimat sendiri, ya.
Jadi kalau ada kutipan, ya kita harus modifikasi, ya. Jangan bulat-bulat itu nanti dicantumkan, harus dimodifikasi, ya, sehingga penggunaan kalimat, ya, akan berdasarkan. Nah, kalau orang udah pakai berdasarkan, ya kita jangan pakai berdasarkan lain, tapi sesuai dengan kata-kata seperti itu yang perlu pengembangan, ya. Oke, next. Lanjut, ya. Ini kan sanksi secara undang-undang, ya, intinya kita next-kan aja, ya. Lanjut. Ya, kesimpulannya adalah yang pertama, mahasiswa, ya, tentunya sebagai agent of change, ya, agen perubahan, ya, teladan anti korupsi, ya, penyebar virus anti korupsi, kontrol sosial dan gerakan moral, ya. Tentunya sebagai agen of change, ya, pelaku perubahan, mari kita mulai dengan diri sendiri, dari diri kita sendiri, dari keluarga kita, dari lingkungan kita, ya. Sehingga mudah-mudahan ini akan menyebar ke masyarakat, ya, dan bangsa dan negara kita, ya. Dan apapun alasannya, seseorang melakukan tindakan plagiat bukanlah suatu kebenaran atas tindakan tersebut, ya. Jadi dengan alasan apapun, tindakan plagiat itu tidak dibenarkan, ya. Baik, ini itu yang dapat saya sampaikan, ya, sebagai pembuka. Terus saja nanti kita mungkin bisa diskusi, ya, ngobrol-ngobrol terkait dengan talk show ini, ya. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf atas segala kurangan. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Rudi Gunawan SEMS STMIK. Beliau menyampaikan beberapa hal-hal penting, yaitu kita diharapkan menghadapi masalah-masalah yang ada di kampus. Baik, kita langsung saja memasuki ke acara paparan materi, yaitu dari pemateri kita yang kedua, kepada Bapak Haji Musanif SE. Waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Terima kasih kepada host yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Bagus ya Son ya, didengar ya? Bagus Pak, jelas. Bagus ya, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Sore Pak. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Marilah sama-sama kita mengucapkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita, sehingga kita hari ini dapat melakukan satu kegiatan yang luar biasa, ngabuburit, yang biasanya anak-anak muda ini ngabuburitnya kan hanya di jalan, sambil ngelihat-ngelihat apa yang terjadi menjelang buka puasa. Hari ini bersedia hadir
di ruang Zoom ini untuk menimba ilmu, menunggu berbuka puasa bagi yang Muslim. Ini satu hal yang luar biasa. Mudah-mudahan kegiatan-kegiatan ngabuburit seperti ini banyak dicontoh oleh kalangan anak-anak muda atau milenial sekarang. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat beriring salam kita sampaikan pada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta dan sahabat beliau yang sudah Mohon maaf semuanya, mungkin Bapak pemateri kita sedang ada kendala teknis. Beliau sedang mencoba untuk mengakses kembali forum kita ini. Mohon maaf semuanya, mohon untuk menunggu sebentar. Kami dari panitia sedang menghubungi beliau. Insya Allah secepatnya beliau akan masuk kembali ke forum ini. Mohon maaf semuanya ya. Kami sampai saat ini masih berusaha menghubungi Pak Musa. Beliau ada kendala teknis tadi, tiba-tiba langsung out. Masih semangat semua nih kan? Masih, Bang. Masih ada 1 jam lagi. Masih ada 1 jam lagi. Masih semangat untuk buka. Seperti yang disampaikan Bapak Haji Ali tadi di awal. Luar biasa nih.
Orang menunggu buka ngabuburit keluar ya kan. Kita menimba ilmu. Hujan tembang di luar. Jadi percuma juga kalau ngabuburit. Ya lagi hujan ya di luar ya. Iya Kak, lagi hujan di luar Kak. Oh iya, benar. Benar sekali Anda. Gimana? Jam 9. Udah ya. Permisi Pak. Bapak pemateri mikrofonnya masih off gitu Pak. Testing. Tes. Didengar? Dengar Pak. Dengar ya? Pak. Oke ya. Dengar. Saya lanjutkan ya. Nah. Baik Pak. Ya. Pak. Baik, Pak. Oke. Jadi itu mau ditampilkan slide-nya atau enggak? Lebih baik Ya, langsung aja. Terus selanjutnya. Ya, selanjutnya. Ya. Jadi saya memulainya dari sini, berbicara tentang merubah karakter kita. Tentu kita harus tahu tujuan kita diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kita harus tahu kenapa Nabi diutus kepada umat manusia ini. Jadi saya kutip satu dari Al-Quran, bahwa tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dan selanjutnya Rasulullah menyatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi kalau tidak kita mengenal untuk apa kita diciptakan, tentu kita nggak pernah tahu tujuan hidup kita dunia ini untuk apa. Untuk apa kita diciptakan. Makanya saya tadi mengutip langsung ke situ dahulu. Siapa kita, di mana kita, dan mau kemana kita. Setelah kita dapatkan itu, kita baru bisa petakan apa yang harus kita lakukan untuk mencapai tujuan itu. Karena bagi Muslim, Nabi sudah katakan beliau meninggalkan dua sebagai warisan utama bagi umat Islam, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis.
Intinya kalau kita tidak menyadari untuk apa kita diciptakan dan di mana kita sekarang dan mau kemana kita nantinya, agak kesulitan kita membentuk karakter kita, supaya kita tersadarkan semua, kita ini siapa, kita ini sekarang di mana, dan mau kemana kita. Maka dengan ayat ini, di Quran surat Az-Zariyat ini, ayat 56, sudah terjawab persoalannya. Baru kita berbicara, kenapa Ramadan diciptakan oleh Allah, untuk apa Ramadan itu diciptakan. Keluar ayat lagi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ujungnya dari Ramadan yang Allah ciptakan ini, Allah berharap kita ini menjadi orang yang bertakwa. Takwa itu apa? Dalam pandangan Islam, dia mempunyai dimensi ideologis yang sangat mendalam. Kita sebagai hamba Allah yang diberi amanah sebagai khalifatullah di muka bumi ini untuk mengelola bumi beserta alam dan sekitarnya, menyebarkan kebenaran dan kebaikan untuk kemaslahatan. Itu kalau dari sisi pandangan dimensi ideologis takwa itu. Baru kita bisa membentuk karakter kita. Karakter menjadi manusia yang paripurna. Coba slide selanjutnya. Slide selanjutnya lagi. Saya yakin ini tulisan-tulisan ini kalau di googling banyak sekali. Apa itu pendidikan karakter dan segala macam. Jadi makanya saya lebih tidak banyak membuat slide ini karena saya yakin adik-adik semua ini kan zaman teknologi sudah luar biasa. Tentu di semua kita gadget itu sudah menjadi hal yang wajib, yang menjadi bagian dari hidup kita sehari-hari. Cuman di gadget itu semua ada kebaikan, ada keburukan. Tentu kitalah yang memilih sebagai manusia tadi. Kalau kita ingin karakter kita berubah, tentu kita harus pilih yang baik-baik dari gadget, dari teknologi yang ada. Yang kejahatannya kita simpan. Nah, tapi kalau kita selalu mempergunakan apa yang kita punya untuk keburukan, jangan berharap akan ada karakter di diri kita. Waktu Nabi diutus, waktu Nabi dilahirkan, ada kekuatan besar. Romawi dan Persia yang menguasai dunia ini. Nabi lahir di satu daerah tandus di kota Mekah itu, tapi akhirnya Nabi bisa mengalahkan kedua kekuatan besar dunia itu. Sahabat-sahabat beliau pun setelah beliau wafat masih bisa meneruskan untuk memperbesar terus kekuatan Islam di muka bumi ini. Kenapa itu bisa terjadi? Karena karakternya sangat. Dari muda sudah dilatih. Dari masa milenial. Ali bin Abi Thalib itu anak muda yang luar biasa. Jadi semua mereka pada masa itu, milenial Mekah pada masa itu, karakternya luar biasa dibentuk oleh Nabi Muhammad. Kenapa mereka bisa? Kenapa hari ini umat Islam terasa tidak bisa? Ini semua di karakter yang membentuk kita. Di selama karakter itu bisa kita dapatkan, maka luar biasalah kita akan menjadi manusia paripurna. Ramadan ini disediakan itu. Disediakan bagi kita semua untuk
merubah karakter kita dari karakter yang pemalas, dari karakter yang tidak tahu tujuan hidup, dari karakter yang tidak jujur tadi seperti Pak Rudi Gunawan ungkapkan. Hal-hal kecil kita anggap kalau kita melakukan kesalahan kecil itu biasa. Padahal itu membuat karakter kita atau perilaku kita atau pola pikir kita atau ucapan kita atau tindakan kita membuat kita menjadi manusia lemah. Tadi kan kecil-kecil urusannya cuma nyontek, ya kan? Urusannya cuma nyontek. Tapi dari nyontek itu kelak kalau dia menjadi seorang pejabat, kalau dia menjadi seorang pengusaha, kalau dia menjadi orang sukses nantinya Allah takdirkan, tentu dia akan berbuat sesuatu yang dari apa yang dia lakukan itu yang buruk-buruk. Karena udah terbiasa berperilaku yang tidak baik tadi. Jadi Ramadan ini disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa merubah itu semua. Bisa merubah niat kita, perilaku kita, pola pikir kita, ucapan kita, tindakan kita, sehingga menjadi manusia yang luar biasa. Jadi itu yang ingin saya sampaikan sedikit kepada para mahasiswa yang tergabung dalam IMSI ini. Mudah-mudahan Ramadan ini bisa merubah perilaku kita dalam kehidupan kita sehari-hari, menjadi pribadi yang luar biasa, menjadi pribadi yang sangat kuat, menjadi pribadi yang karakternya luar biasa, dan yang bisa merubah peradaban. Ada yang bilang jangan jadi generasi penerus, karena kalau generasi penerus, generasi yang sebelumnya sudah banyak yang melakukan kesalahan-kesalahan. Kan kita lihat yang ditangkapin sama KPK itu ada yang profesor, doktor, dan sebagainya. Ada yang ustadz, menteri agama sudah beberapa kali juga. Jadi bukan generasi terus, tapi menjadi generasi pengganti. Jangan lagi teruskan, kalau menjadi generasi penerus, kalian akan meneruskan yang jelek-jelek itu. Mudah-mudahan kalian ini akan menjadi manusia yang berkarakter baik, menjadi generasi pengganti, sehingga merubah peradaban Indonesia di masa yang akan datang. Kalian tinggal di kota Medan itu, saya juga pernah tinggal di situ, saya merasakan bagaimana kondisi kehidupan di kota Medan. Ya memang semuanya tersedia, yang baik ada, yang buruk pun ada. Jadi sehingga tinggal kitanya mau memilih yang mana, yang baik atau yang buruk. Beda dengan di Banda Aceh. Di Banda Aceh, yang buruknya bukan nggak ada, tapi tidak tersedia medianya atau fasilitasnya. Karena sudah dilindungi oleh sistem. Tinggal kalau mau melakukan yang buruk-buruk, resikolah sedikit dengan petugas-petugas keamanan di sini, ya kan. Kalau di sana terlalu banyak media-media yang ada untuk kita berbuat keburukan. Diskotik di sana diperbolehkan, macam-macam lah diperbolehkan di sana. Kalau di Aceh hal-hal seperti itu nggak boleh, nggak bisa. Walaupun ada juga yang melakukan secara diam-diam, tapi fasilitasnya nggak ada. Jadi kalian hidup di satu kota yang kedua-duanya tersedia, baik kebaikan maupun keburukan, tinggal kalian memilih. Jadi saya nggak bacakan lagi slide demi slide yang saya buat ini. Saya yakin kalau kalian googling sendiri, pasti kalian akan dapatkan apa itu pendidikan karakter dan segala macamnya. Mungkin kita nanti akan masuk dalam diskusi saja, tidak usah berpanjang lebar lagi. Mungkin ada hal-hal yang mampu kami jawab, akan kami jawab terus. Ada hal-hal yang tidak mampu kami jawab, nanti kita coba berdiskusi. Terima kasih untuk sementara.
kepada seluruh pendengar di Zoom ini, dan kepada host kami serahkan kembali. Nantinya akan dipandu mungkin untuk tanya jawab maupun diskusi yang bisa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Musanif SE selaku pemateri kita yang kedua. Luar biasa, beliau begitu banyak menyampaikan ilmu di sore hari ini. Sama seperti Bapak Rudi tadi sampaikan, beliau kedua pemateri kita menyampaikan hal-hal yang berhubungan terkait dengan menjadi manusia yang memiliki nilai kejujuran. Selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, kami baik. Maksud kami akan langsung melaksanakan acara talk show ini, yang mana acara tersebut akan kita gabung dengan sesi tanya jawab. Baik, langsung saja kita masuki ke acara talk show yang nantinya akan saya serahkan kepada moderator. Di sini ada moderator kita, abang kita yang ganteng dan kakak-kakak kita yang cantik ini. Baik, kepada saudara Diki Muafdi dan Nur Agustina, waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Terima kasih kepada Jikri atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Rudi Kusnawan SEMSI serta Bapak Haji Musanif SE yang telah hadir dalam Lentera Talkshow hari ini. Saya yang bernama Diki Muafdi dan rekan saya yang Nur Agustina. Kami akan membawa talkshow hari ini. Baik, sebelumnya kita sudah sama-sama mendengar materi yang sudah disampaikan. Untuk lebih memahami materi yang telah disampaikan sebelumnya, saya ingin bertanya dengan Bapak Haji Anif SE. Iya, boleh. Saya mau tanya nih Pak. Nah, ini. Iya. Silakan. Tentang amal nih Pak. Ya. Gimana, apa tanda amal kita atau ibadah kita itu diterima, Pak? Ya. Tanda amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Pak. Yang pertama, Nabi mengajarkan kita untuk dalam setiap kegiatan apapun kita supaya dia bernilai ibadah, maka niatkan itu lillahi ta'ala. Tidak ada satu urusan pun yang Nabi tidak mengajarkan niat dan doa. Hatta kita mau masuk ke WC, Nabi ajarkan doa. Ya kan? Ya, Pak. Mau masuk ke WC, Nabi ajarkan doa. Keluar dari WC, Nabi ajarkan doa. Mau makan berdoa, mau bekerja berdoa. Keluar dari rumah berdoa, naik kendaraan berdoa, semua doa diajarkan. Maka harus kita biasakan diri kita setiap melakukan sesuatu itu kita niatkan lillahi ta'ala. Memang untuk Allah semua. Nggak ada satu hal pun yang kita lakukan yang nggak kita niatkan untuk Allah. Supaya apa? Yakin kita bahwa seluruh kegiatan yang kita lakukan itu diketahui oleh Allah, dijaga oleh Allah, dibantu oleh Allah. Coba nanti rasakan perbedaannya di dalam hati kalian. Seiring kalian melakukan itu, keluar dari rumah, Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah.
Mau makan Allahumma barik lana fima razaqtana waqina adzabannar. Habis makan alhamdulillahilladzi. Ya, kalau nggak tahu doa yang panjang-panjang, bismillah sekali, alhamdulillah sekali. Bismillah memulainya, alhamdulillah mengakhirinya. Kalau nggak tahu. Tapi lebih bagus kan kita coba hafalkan doa-doa. Ya kan? Nanti akan terasa di dalam hati kita perbedaan dari sebelum kita melakukannya sampai setelah kita melakukannya. Jadi itu akan terasa, hati kita itu akan dia punya radar, ya punya alarm bahwa apa yang kita lakukan ini semua sudah sesuai petunjuk daripada Rasulullah. Jadi terasa. Tapi kalau kita nggak memulainya dengan itu, nggak peduli kita dengan niat maupun doa-doa yang sudah diajarkan itu, ya memang loss saja. Kita pergi ke belanja keluar dari rumah loss saja, itu nggak ada perasaan apa-apa. Padahal mencari rezeki keluar dari rumah juga bagian daripada, dan dia punya nilai pahala, dan itu adalah amal yang kita tabung terus sedikit demi sedikit untuk persiapan kita, tujuan tadi. Itu makanya saya bilang tadi di awal, siapa kita, di mana kita, dan mau kemana kita. Apakah Islam mengajarkan bahwa setelah kematian itu selesai semuanya? Enggak, lebih parah lagi. Masih panjang. Mulai dari alam kubur sampai ke alam akhirat. Baru berakhir antara surga dan neraka. Jadi tanda-tandanya kita memulai sendiri. Memulai sendiri dengan niat dan doa yang sudah banyak diajarkan oleh Rasulullah. Jadi nanti hati kita akan merasakan bahwa apa yang kita kerjakan ini sudah sesuai petunjuk. Memang nggak bisa hitam putih. Nggak tahu kita hitam putih. Apakah Allah menerima sholat kita, menerima puasa kita, nggak tahu kita. Yang penting kita sudah melakukannya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Mungkin itu jawaban saya. Oke Pak, terima kasih Pak. Jadi gini Pak, kalau tadi Bapak bilang kan, ibadah itu dengan yang niat yang benar gitu. Kalau lagi nih misalkan Pak, dalam beribadah kita harus punya niat yang benar kan gitu kan, dan cara pelaksanaan juga yang benar gitu kan. Nah, bagaimana kalau dia misalnya punya niat yang benar, tapi cara pelaksanaannya itu tidak benar gitu Pak? Ya. Itu gimana, Maka Pak? Islam mengatur itu. Islam mengatur semua. Mulai dari niat sampai metode pelaksanaan. Ya kan Islam jongkok di dalam WC saja diajarkan. Dan ternyata apa yang diajarkan Rasulullah itu pada saat diteliti di kemudian hari bermanfaat bagi yang lain-lain, bagi kesehatan. Kenapa kita misalnya harus jongkok waktu kita, mohon maaf, buang air kecil, ya kan? Memang metode dan itu diajarkan dalam fikih. Makanya menuntut ilmu bagi orang Islam itu wajib. Ilmu nggak ada dikotomi sebenarnya, nggak ada ilmu agama, nggak ada ilmu non agama, nggak ada. Pada dasarnya nggak ada, cuman kita terlalu lama dijajah sama Belanda, didikotomikan seakan-akan ada ilmu agama, ada ilmu non agama. Padahal Allah nggak bedakan itu. Allah nggak bedakan itu, ilmu itu satu ilmu. Mau dia ilmu agama maupun ilmu non agama. Karena orang belajar matematika, coba lihat Al-Jabbar, Al-Khawarizmi, Ibnu Sina, mereka tuh kan orang ulama-ulama yang juga dokter, ahli matematika dan segala macam. Nggak bedakan ilmu. Jadi fikih itu harus kita pelajari juga. Sekarang mudah, makanya saya bilang tadi, kita gadget di tangan, aplikasi ribuan, tinggal di mau buka yang mana, mau buka mazhab Imam Syafi'i yang kebanyakan dianut oleh orang Muslim di Indonesia. Asia Tenggara, di Indonesia terutama mazhab Syafi'i itu ada kitab Imam Syafi'i tentang fikih di gadget kita, cara makan, cara masuk WC tadi, cara ini, cara itu, segala macam ada fikih. Jadi sebenarnya sarananya udah lebih hebat dan lebih cepat daripada masa yang lalu. Kalau orang yang lalu harus bawa buku tebal-tebal, sekarang ngapain bawa buku tebal-tebal? E-book itu di mana-mana. Tinggal kita buka aja di Android kita, ada semua itu. Mau e-book yang mana ada.
Ada yang berbayar, ada yang gratis. Jadi memang diajarkan metodenya itu jangan salah. Nggak bisa kita istilahnya sudah niat yang baik kita mau sholat, habis itu sholatnya 20 rakaat 5 menit. Seperti yang kita lihat di video-video itu ya kan. Bagaimana dia nggak punya tumakninah lagi dalam sholat ya kan? Nggak bisa. Nah, begitu juga masuk WC, nggak sembarangan. Jadi sampai kalau bayangkan Islam mengatur hal dalam WC aja diatur, apalagi hal yang lain-lain. Bagi kita sudah berumah tangga, nah ini adik ada juga ya sudah yang akan mau berumah tangga itu harus belajar bagaimana nantinya pada saat itu berumah tangga, bukan selonong boy aja ya kan. Ya. Terima kasih Pak. Nura, demikian. Ya, pertanyaan berikutnya mungkin akan saya tujukan kepada Bapak Dr. Haji Rudi Gunawan SE MSI. Begini Pak, tadi disebutkan dalam korupsi versi mahasiswa, salah satunya itu disebutkan LPG fiktif dan gratifikasi ke dosen. Iya, ya, itu kira-kira maksud dari dua jenis korupsi versi mahasiswa itu sendiri apa ya Pak? Pertanyaan saya, maksud dari LPG fiktif dan gratifikasi ke dosen dalam korupsi versi mahasiswa. Itu kira-kira maksudnya apa ya Pak? Terima kasih. Nah, jadi maksud daripada LPG fiktif itu kan artinya LPG itu kan laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban yang dibuat memperoleh dana baik dari sumber manapun itu, gitu kan? Apakah dari kampus misalkan, ataupun dari luar, dari sponsor, dari pemerintah, katakan, ya ini membutuhkan yang namanya pertanggungjawaban atau pelaporan. Nah, dikatakan itu fiktif apabila ya, yang dilaporkan itu ya, tidak sesuai atau tidak ada. Ya. Barang yang tidak ada tapi diada-adakan gitu loh. Dan itu yang dikarenakan setiap katakan monitoring dan evaluasi setiap pemeriksaan itu diawali dari administratif ya. Ketika pelaporan kita itu secara administratifnya sudah baik ya, semuanya tertib ya, tertib administrasi ya, termasuk juga ada fakturnya, ada kwitansinya, ada dan dijalankan, maka mudah-mudahan insya Allah tidak ada masalah kan itu kan. Khususnya sekarang di pemerintahan kan ada lembaga-lembaga yang secara khusus mengaudit keuangan baik internal maupun eksternal. Ini mereka akan berdasarkan pertama apa? Administrasi LPG kita, pelaporan kita. Selama itu administrasinya dilihat sudah rapi, sudah baik, ya, maka tentunya tidak dilanjutkan dengan pemeriksaan secara fisik. Tapi kalau ditemukan administrasinya amburadul, ya, kwitansinya tidak sesuai dengan ini, atau mungkin ada pertemuan yang mencurigakan, maka mereka akan melakukan pemanggilan, ya, dan mempertanyakan, meng-cross check langsung ke lapangan,
gitu kan. Ini pembelian ini, mana buktinya, mana hasilnya, mana dokumentasinya, fisiknya. Mudah-mudahan dengan pelaporan atau administrasi yang baik, mudah-mudahan kita bisa mempertanggungjawabkan dengan baik dan tidak sampai ke tahap-tahap pemeriksaan selanjutnya. Ya, itu. Nah, ini makanya saya sampaikan tadi, ini mulailah kita latih dari saat ini, dari adik-adik melakukan organisasi, ya, berorganisasi, ya, di kampus. Nah, itu merupakan miniatur dari organisasi nantinya di masyarakat, ya, ataupun di pemerintahan, ya. Maka mulailah bagaimana cara membuat proposal, cara membuat pelaporan yang baik, sehingga nanti pada saatnya, ya, ketika adik-adik yang terjun ke dunia kerja, ya, tentunya ini tidak menjadi masalah lagi, kan, gitu kan. Kita sudah terbiasa dengan hal-hal seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya yang kedua adalah gratifikasi ke dosen. Ya, gratifikasi ke dosen ini bisa dikatakan sebagai, ya, korupsi, ya, korupsi versi mahasiswa. Kenapa? Ya, karena bentuk gratifikasi ini ada unsur kesengajaan, ya, dengan iming-iming, harapannya dengan memberikan baik itu berupa uang maupun barang, dengan harapan ya bisa membantu, ya, katakanlah mungkin nilai mata kuliah atau nilai seminar atau jadi sehingga penilaiannya tidak objektif lagi, dosen menilainya dengan tidak objektif, kan, gitu kan. Biar bentuk pemberian itu yang dengan sengaja tidak sengaja, dengan maksud tertentu, ya, kaitan dengan fungsi atau jabatan dosen tertentu, sehingga ini bisa mempengaruhi penilaiannya, penilaian dosen, hingga tidak menjadi objektif lagi. Nah, tentunya ini dalam lingkungan kampus, ya. Tentunya ini secara lebih luas lagi nantinya, ya, bisa seperti tadi Pak Tengku sampaikan, ke pemerintahan juga bakal lebih luas lagi, apa ya, kan. Jangan sampai nanti KPK turun tangan, kan, itu kan. Nah, jadi sebelum KPK mungkin dari kejaksaan, dari Polri dan lain sebagainya. Dan itu tidak hal yang tidak kita inginkan, ya. Mungkin Pak Tengku kan sudah pengalaman ini, kan, selaku wakil ketua DPRA ini Aceh, Pak, ya. Nah, tentunya kita tidak inginkan, karena kebanyakan seperti yang disampaikan tadi, memang malah orang-orang yang kaum intelektual yang banyak terjerumus, dan kaum-kaum yang katakan religius, ya, Pak Tengku, ya. Nah, bukan karena bukan karena kejahilannya, tapi karena dengan titel-titel tadi, ya, dengan pengetahuan agama yang tinggi, malah bisa terjebak, ya, ke dalam korupsi lagi, ya. Ini menjadikan mahasiswa ini kita tidak perlu pintar, tapi harus kita pintar-pintar, gitu, ya, Pak Tengku, ya. Harus pandai-pandai lah dalam memilah, ya, mana yang hak dan mana yang batil, kan, itu kan. Ya, kita selamat baik di dunia maupun di akhirat. Insyaallah. Mungkin sekian, ya, kembali ke host. Mudah-mudahan bisa jelas, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak. Pak, saya mau nanya juga nih, Pak, tentang korupsi nih, Pak. Lingkungan mahasiswa tuh kan masih salah satu tentang copy paste tuh. Nah, ini yang kita tahu nih, masalahnya kita di bulan Ramadan, Pak. Nah, kalau kita melakukan hal seperti itu, nah, apakah kita dapat pahala juga, Pak, gitu? Hal copy paste gitu kan, Pak? Ya. Oke. Terima kasih. Jadi, ya, seperti kita ketahui bahwasanya bulan Ramadan itu adalah bulan tarbiyah, madrasah, kan, itu. Kan bulan latihan, ya. Itu melatih diri kita ini, bulan inilah
kita latih untuk supaya baik ke 11 bulan berikutnya, kan gitu kan. Iya, Pak. Jadi di bulan Ramadan inilah kita melatih diri kita. Kalau supaya untuk baik ke depan, bagaimana caranya untuk melatih kejujuran tadi, ya. Lebih tepatnya plagiarisme tadi, plagiat atau copy paste itu kan tindakan tindakan tidak terpuji lah, atau kadang tidak jujur kan, gitu kan. Sementara dalam menjalankan ibadah puasa tadi kita harus dituntut kejujuran, jujur sama diri, jujur sama Allah, kan itu kan. Bagaimana kita mempertanggungjawabkannya itu, kan itu. Walaupun mungkin tidak diketahui orang lain, tapi Allah tahu, kan gitu kan. Hal-hal yang halal aja di bulan-bulan biasa menjadi halal, kan itu kan. Jadi sehingga itu bisa jadi kebiasaan nantinya setelah Ramadan ini, ya, hal yang positif tadi biasa kita jujur, tidak mencontek, tidak plagiat, copy paste. Nah, di bulan Ramadan mudah-mudahan di bulan-bulan berikutnya kita bisa konsisten istiqomah. Jangan pada saat bulan Ramadan karena mungkin takut batal puasanya, ya, atau batal pahala puasanya, hingga nanti bulan-bulan lain karena nggak puasa, ya nggak apa-apa menyontek, kan gitu kan, nggak apa-apa dibaca, kan gitu. Nah, jadi itulah yang kita harapkan tadi, kan, lentera tadi kan, kita perubahan setelah Ramadan ini harapannya bisa konsisten istiqomah. Ya, kemudian seperti itu. Makasih, Pak. Oke, karena mengingat waktu ya, Pak, ya. Karena mengingat waktu dan jam 6, kita harus persiapan juga ya, Pak, ya. Persiapan untuk buka ya, Pak. Gak mungkin dilanjutin juga ya, kan. Ada juga yang berpuasa. Jadi untuk itu saya selaku moderator itu sama teman rekan saya itu menyerahkan kembali forum ini ke MC. MC, saya silakan. Baik, terima kasih kepada teman kami, Saudara Diki Muabdi dan Saudari Nur Agustina sebagai moderator yang sudah luar biasa untuk berkomunikasi dan berdialog pada para pemateri, yang mana mungkin teman moderator kami sebagai penghubung ataupun sebagai penyalur yang mungkin apa yang bisa ditanya, atau sebagai penyambung lah, sebagai penyambung pertanyaan yang ingin diungkapkan gitu kepada para pemateri. Untuk acara selanjutnya di sini kami ada penyerahan piagam kepada para pemateri. Penyerahan tersebut diserahkan secara simbolis karena para pemateri kita mengikuti forum ini via daring. Baik, yang pertama penyerahan piagam kepada pemateri Bapak Dr. Haji Rudi Gunawan SE MSI oleh Ketua Panitia Saudara Muhammad Rizky Ninda Carita Rosadi Lubis. Ya, ini adalah piagam penghargaan kepada pemateri yang bisa kami sampaikan dalam bentuk simbolis kepada Bapak Rudi. Kami harap melihat, Pak. Oke, terima kasih. Ya, Pak, baik, sama-sama. Oke, selanjutnya penyerahan piagam yang kedua kepada pemateri Bapak Haji Musanif SE dari Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi kepada Saudara Edo Fadilah Ardiansah. Kami persilakan. Ya, terima kasih kepada HIMSI. Ya, Pak. Ya. Sama-sama, Pak. Mohon maaf, mungkin dalam penyampaian kami dalam hal ini
pemberian piagam hanya bisa kami berikan secara simbolis, tapi nantinya akan kami serahkan langsung kepada yang bersangkutan. Insyaallah. Sebelum kita masuk doa, dimohonkan kepada para audiens atau para peserta yang hadir di forum ini untuk mengaktifkan seluruhnya kamera, karena di sini kami akan melakukan capture screen untuk sebagai LPG kami. Dimohonkan kepada semua untuk mengaktifkan kameranya. Dimohonkan untuk semua tanpa terkecuali. Ya, yang mau dandan lah dulu ya kan, yang biar nampak cantik, biar nampak ganteng ya kan. Walaupun udah lemas-lemas, udah semua ya. Pak Rudi lagi di jalan ya? Pak Rudi? Ya, Pak Tengku. Ya, belum. Lagi on the way ya? Sana lebih cepat. Untuk yang lain itu, iya Pak. Masih ada yang belum aktifkan kameranya itu. Pada yang bersangkutan, di mana posisinya itu? Apakah hanya meninggalkan perangkatnya saja lalu dia meninggalkan forum ini? Ilmu itu Pak, ilmu Pak. Karena luar biasa kita nih Pak. Di saat semua orang di cuaca seperti ini, kita pengennya tidur aja nih semuanya. Benar Pak ya. Betul. Tetapi kita semangat gitu, antusias untuk harus semangat. Antusias untuk menimba ilmu sore hari ini yang penuh dengan barokah ini. Selamat sore ya Bang Dasabar. Sabarudin Ahmad. Abang Sabar ini Pak, Ketua Umum HIMSI yang pertama kali Pak, dia sebagai penggagas juga Pak. Iya. Mudah-mudahan satu waktu bisa kopi darat kita ya, rame-rame ya. Amin Pak, amin. Kopdar. Oke, siap panitia? Oke. Saya hitung mundur 3 sampai 1 ya. 3, 2, 1. Oke. Baik, terima kasih semuanya yang sudah sama-sama melapangkan waktu, meluangkan tenaganya untuk bisa hadir di forum ini, walaupun kita dengan keterbatasan pelayanan. Di sini kami selaku panitia juga meminta maaf kepada semua atas kekurangan yang kami laksanakan hari ini, terutama kepada Bapak pemateri, Bapak dosen pembimbing, kemudian Bapak Kaprodi, Pak Waka3, dan semuanya yang hadir di forum ini. Kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pada Allah kami mohon ampun. Untuk memetik berkah, untuk memetik hikmah dari kegiatan kita hari ini, kita memasuki ke acara selanjutnya, yaitu pembacaan doa yang dipimpin oleh Saudara Dandi Maulana. Kepada Saudara Dandi Maulana, waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Baik, terima kasih pada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita menutup acara, sebelum kita menutup acara pada hari ini, marilah bersama-sama kita berdoa untuk mengucap syukur atas kegiatan yang kita laksanakan pada hari ini. Allahumma, ya Allah ya Tuhan kami, dengan mengucapkan puji syukur
kehadirat-Mu, atas segala rahmat karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami pada hari ini. Dengan penuh keakraban dan bahagia ini, kami hadir di sini. Kiranya Engkau memberikan barokah dan ridho-Mu dalam acara yang kami laksanakan ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan telah berakhirnya kegiatan ini, kiranya ya Allah, Engkau dapat melimpahkan pengetahuan dan kekuatan kepada kami, dan Engkau temukan rasa persaudaraan, persatuan yang kokoh di antara kami, terjalin dengan baik dan utuh. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah Amin. wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Amin amin walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore. Dengan berakhirnya pembacaan doa tadi, maka saya sebagai MC di pertemuan kali ini sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada para audiens dan peserta yang hadir. Berhubung waktu juga sudah menunjukkan pukul 18:14. Kami dari Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi STMI Negeri Dharma Medan mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa dan selamat juga berbuka puasa. Mengingat jam yang sudah mendekati waktu berbuka. Kemudian semoga kita dapat mengambil dan menerapkan apa-apa yang disampaikan oleh Bapak pemateri kita yang luar biasa hari ini. Alhamdulillah. Semoga kita bisa menjadi manusia yang lebih bermanfaat dan menjadi manusia yang bernilai kejujuran. Baik. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Billahi bisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.